Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Guru Penggerak. Perkenalkan, kami calon guru penggerak Angkatan 10 dari Kabupaten Sidrap. Saya Ridwan, berasal dari SMP Negeri 4 Pituriawa. Saya Muhammad Ilyas dari SMP Negeri 52 Pitui. Saya Elilinda dari SMP Negeri 2 Pituriase. Jadi kami di sini akan melaksanakan demonstrasi kontekstual modul 2.3, yaitu coaching untuk supervisi akademik yang terdiri dari pengamat, coach, dan coaching. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi ya Pak. Dan mana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik, luar biasa Pak. Oh ya, alhamdulillah ya, Ibu Eli. Nah, hari ini sebelum Ibu Eli melaksanakan proses coaching, ada beberapa hal yang perlu Ibu perhatikan. Yang pertama itu prinsip sebagai seorang coach, di mana Ibu harus mengutamakan kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Kemudian dalam proses coaching nanti, Ibu harus memperhatikan kompetensi inti coaching, di mana kompetensi inti coaching yang Ibu harus perhatikan adalah yang pertama adalah kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Di samping itu, dalam pelaksanaan coaching yang Ibu laksanakan nanti, itu harus menggunakan alur tirta dengan menyampaikan tujuan, identifikasi masalah, rencana aksi, dan tanggung jawab. Nah, mungkin itu adalah beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum pelaksanaan coaching dimulai. Nah, sebelum pelaksanaan coaching dimulai, Ibu, saya ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama, kira-kira kompetensi coaching mana yang Ibu akan kembangkan pada pelaksanaan coaching kali ini? Iya Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan ada 2. Nanti mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot menggunakan teknik rasa. Oh, bagus Ibu. Jadi Ibu ingin kembangkan mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan berbobot. Dua kompetensi ini kira-kira mana kompetensi yang ingin Ibu paling spesifik untuk Ibu tuh? Kompetensi spesifik yaitu mendengarkan aktif supaya saya bisa menggali potensi mana yang kemudian nanti coach saya dapat menemukan solusi yang tepat atas permasalahan yang beliau temui. Oh, sangat bagus Ibu ya. Ibu akan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot untuk menggali kemampuan coach melalui mendengarkan aktifnya, kemudian mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot yang mampu nantinya menggali kompetensi coach sehingga dia berhasil untuk menyelesaikan persoalannya. Kemudian keberhasilan indikator keberhasilan apa yang Ibu akan tampilkan pada coaching kali ini? Iya, indikator keberhasilan yang ingin saya tuju, yang pertama adalah nanti saya akan menerapkan alur tirta secara runtut, kemudian saya menggali ide-ide dari coach sendiri agar beliau dapat menemukan solusi atas permasalahan yang ditemui, begitu Mbak. Ya, semoga indikator yang Ibu sampaikan atau kita sepakati hari ini bisa terlaksana dalam pelaksanaan coaching kali ini, dan pelaksanaan coaching kali ini mudah-mudahan berjalan dengan lancar dan menghasilkan sesuatu yang lebih bermakna dan berguna untuk kelangsungan coaching kita kali ini. Terima kasih atas waktunya Ibu. Iya, terima kasih kembali Pak. Jadi coachingnya sudah bisa dilaksanakan ya.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullah. Terima kasih telah meluangkan waktunya untuk sesi coaching ini. Bagaimana kabarnya Bapak hari ini? Salam, alhamdulillah baik Bu. Hanya saja ada beberapa kendala dalam hati saya Bu. Kira-kira apa ya Pak? Saya ingin mengetahui cara meningkatkan minat belajar siswa saya dalam berbahasa Inggris. Mereka tampaknya kurang termotivasi Bu dan sering tidak antusias saat pelajaran berlangsung. Bagus itu ya. Apa tujuan spesifik yang mau Bapak tingkatkan minat belajar bahasa Inggris siswanya lah? Jadi tujuan saya adalah membuat siswa saya lebih tertarik dan termotivasi untuk belajar bahasa Inggris sehingga hasil belajar mereka meningkat Bu. Tujuannya sangat jelas ya. Menurut Bapak, apa yang menyebabkan kurangnya minat belajar bahasa Inggris pada siswa Bapak itu? Saya merasa metode pengajaran saya mungkin yang kurang menarik atau materi yang saya gunakan terkadang tidak relevan dengan kehidupan mereka sehari-hari. Selain itu, mungkin mereka merasa bahasa Inggris itu sulit dan tidak yakin bagaimana mengaplikasikannya, menggunakannya dalam setiap hari, Bu. Terima kasih atas penjelasannya ya. Adakah faktor lain yang mungkin memengaruhi minat belajar mereka? Mungkin pengaruh lingkungan juga, Bu ya. Eh, Jika mereka tidak merasa nyaman atau merasa pelajaran itu tidak penting, mereka tidak tertarik, Bu. Itu masuk akal sih. Terus langkah apa yang konkret yang Bapak ambil untuk membuat pembelajaran bahasa Inggris lebih menarik bagi siswanya Bapak itu? Saya bisa mencoba menggunakan lebih banyak media interaktif, Bu, seperti video, seperti game, dan mengaitkan materi pelajaran dengan situasi yang nyata. Jadi yang mereka hadapi sehari-hari, Bu, seperti itu. Jadi saya juga bisa mengadakan diskusi kelompok atau proyek yang relevan dengan minat mereka, Bu. Itu idenya bagus sekali. Terus bagaimana Bapak memastikan bahwa metode yang Bapak gunakan itu sudah efektif? Saya bisa meminta umpan balik dari siswa tentang metode yang mereka suka, Bu, dan apa yang mereka bisa anggap bisa membantu mereka, Bu. Jadi saya juga bisa melihat perubahan dalam partisipasi mereka dan hasil belajar mereka sebagai indikator keberhasilannya, Bu. Luar biasa Pak itu. Siapa yang bertanggung jawab untuk melaksanakan rencana ini dan bagaimana Bapak memantau kemajuan siswa Bapak tersebut? Insya Allah, saya yang akan bertanggung jawab untuk mengimplementasikan rencana ini. Saya akan memantau kemajuan dengan mengamati respons siswa di kelas, kemudian mengevaluasi hasil belajar mereka secara berkala, Bu. Dan mungkin juga meminta umpan balik dari mereka secara rutin, Bu. Wah, sangat baik itu Pak. Mari kita atau membuat kesimpulan pembicaraan kita. Tujuan Bapak adalah meningkatkan minat belajar bahasa Inggris. Bapak mengidentifikasi bahwa metode pengajaran yang kurang menarik, materi yang tidak relevan, serta lingkungan belajar mungkin menjadi penyebabnya. Rencana aksi Bapak adalah menggunakan media interaktif, mengaitkan materi dengan situasi nyata, dan melibatkan murid dalam diskusi serta proyek yang relevan. Bapak akan bertanggung jawab untuk melaksanakan dan memantau rencana ini melalui observasi, evaluasi, dan umpan balik dari siswa Bapak. Betul sekali itu. Ya. Baik, sekarang saya masuk ke sesi pertanyaan. Mau menanyakan, apakah ada hal lain yang membutuhkan dukungan atau rencana Anda? Mungkin saran tentang media interaktif yang bisa saya gunakan atau tips tentang cara mengaitkan materi dengan situasi yang nyata yang relevan bagi siswa, Bu. Saya ingin tahu bagaimana cara efektif meminta umpan balik dari siswa tanpa membuat mereka merasa tertekan, Bu.
Awalin. Tentu saya bisa membantu Bapak dengan itu. Untuk media interaktif, Bapak bisa mencoba menggunakan platform seperti YouTube, Ya. video pembelajaran atau Quizlet untuk game atau kuis interaktif. Mengaitkan materi dengan situasi nyata bisa dilakukan dengan memberikan contoh-contoh yang relevan dari kehidupan sehari-hari. Atau mengajak mereka untuk membuat proyek yang berhubungan dengan topik yang sedang dipelajari. Begitu ya, Pak? Ya, itu sangat membantu, Bu. Terima kasih banyak. Untuk meminta umpan balik, Bapak bisa membuat kuesioner anonim atau mengadakan sesi diskusi terbuka di mana siswa merasa nyaman untuk berbicara. Penting untuk menciptakan lingkungan yang mendukung, di mana mereka tahu bahwa umpan balik mereka dihargai dan digunakan untuk memperbaiki proses belajar. Itu ide yang sangat bagus, Bu. Jadi, insya Allah saya akan mencoba pendekatan tersebut, Bu. Bagus, kita menjadwalkan sesi lanjutan untuk mengevaluasi hasil dari rencana yang telah Bapak implementasikan dan membahas tentang tantangan yang mungkin Bapak hadapi. Bagaimana menurut Bapak? Saya sangat setuju, Bu. Terima kasih banyak atas bantuan Ibu dan bimbingannya pada hari ini, Bu. Terima kasih banyak, Bu. Sama-sama Pak, dengan senang hati bisa membantu. Sampai bertemu lagi di sisi berikutnya. Tetap semangat ya Pak. Terima kasih, Bu. Assalamualaikum Ibu Eli. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak. Baiklah Ibu Eli, tadi saya sudah mengamati proses pelaksanaan percakapan coaching Ibu Eli dengan coachingnya. Terkait dengan proses yang Ibu lakukan tadi ini, saya sudah mencatat beberapa hal. Namun sebelum saya sampaikan hasil pengamatan saya, terlebih dahulu saya ingin menanyakan beberapa hal. Yang pertama, Ibu Eli sudah melakukan sesuatu pada coaching yang Ibu lakukan dan apa indikator yang sudah Ibu Eli capai pada proses coaching kali ini? Untuk yang sudah saya lakukan saat coaching tadi, saya sudah menerapkan prinsip mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot dengan menggunakan rasa dan tidak memaksakan potensi coaching. Kemudian untuk kompetensi intinya, saya sudah menerapkan tadi adalah mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot. Apa yang Ibu Eli sudah sampaikan sebetulnya sudah tertuang dalam hasil pengamatan saya bahwa Ibu Eli ini sudah melakukan proses coaching dengan mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot dengan rasa, di mana tadi terlihat bahwa pada saat pelaksanaan coaching Ibu Eli dan coachingnya itu terlihat setara. Tidak ada sekat yang membedakan Anda dalam posisi yang setara antara coach dan coachnya. Kemudian juga Ibu telah melakukan proses coaching dengan menggunakan alur Tirta, di mana dalam pelaksanaan coaching tadi Ibu telah melaksanakan coaching dengan mengidentifikasi masalah, kemudian ada rencana aksi dan ada tanggung jawabnya, sehingga pelaksanaan coaching ini menurut saya sudah baik dan mengikuti alur percakapan Tirta. Begitu barangkali Mbak gitu. Nah, untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, Ibu telah melaksanakan coaching pada saat ini dengan baik. Nah, untuk kedepannya kompetensi coaching mana lagi yang Ibu akan kembangkan? Iya, kompetensi yang saya ingin kembangkan adalah kehadiran penuh, yang mana mungkin tadi merasa ada sedikit unek-unek begitu. Kemudian seterusnya saya menggunakan mungkin salah satunya adalah teknik stop agar lebih rileks untuk mengungkapkan permasalahan-permasalahan. Begitu, Pak. Oh, baik Ibu Elin. Jadi kehadiran penuh menjadi harapan Ibu untuk kedepannya ya. Jadi saya berdoa semoga
kompetensi yang Ibu nantinya akan laksanakan itu akan berdampak baik untuk kita semua, terutama khusus kelangsungan percakapan coaching di masa-masa yang akan datang. Jangan dilupa bahwa setiap pelaksanaan coaching itu kita harus menggunakan alert kita tadi dan kita harus menggunakan pertanyaan berbobot, kehadiran penuh, dan bertanggung jawab. Kira itu yang bisa kita amati dan kita laksanakan pada kegiatan kita berikutnya. Ya, terima kasih banyak, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.